Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi laki-laki, hukum sholat berjamaah di masjid adalah wajib. Sedangkan bagi muslimah, sholat di rumah lebih utama, sebagaimana sabda Nabi SAW. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Saat ini, kebanyakan di antara laki-laki yang begitu berat melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah di masjid dan lebih memilih sholat sendirian dengan berbagai alasan. Nabi SAW memberikan peringatan keras bagi laki-laki yang meninggalkan sholat jamaah, yaitu ingin membakar rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah adalah wajib bagi laki-laki dan bukan perkara ringan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan azannya. Lalu aku perintahkan seorang untuk menjadi imam. Lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka." Begitu kerasnya peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW bagi laki-laki yang tidak mengikuti sholat jamaah. Padahal ada banyak keutamaan yang Allah Ta'ala berikan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Berikut di antara keutamaan sholat berjamaah di masjid. Semoga dapat memotivasi bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. 1. Mendapat pahala langkah kaki menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka tiap satu langkah akan menghapus satu dosa, dan langkah berikutnya akan dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Seorang yang berangkat menuju masjid dengan keadaan telah berwudu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berihram untuk melaksanakan haji. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berihram untuk melaksanakan haji. Ini menjelaskan bahwa seorang yang berniat untuk sholat berjamaah di masjid, maka tiap langkah kakinya sudah dicatat bernilai pahala, dan semua ini masih pahala untuk orang yang akan menunaikan sholat. Bisakah Anda bayangkan bagaimana lagi dengan pahala sholatnya? 2. Mendapat jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, terdapat 3 golongan yang semuanya mendapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan salah satunya, dan seorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapat jaminan dari Allah Ta'ala. Allah mewafatkannya lalu memasukkannya ke surga, atau Allah mengembalikannya ke rumah dengan membawa pahala dan keberuntungan. 3. Terbebas dari neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, dan selalu mendapati takbir pertama, maka dia terbebas dari 2 perkara, terbebas dari neraka, dan terbebas dari nifak. 4. Duduk di masjid menunggu sholat, mendapat pahala sholat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu sholat, maka dia dalam keadaan sholat selama tidak berhadas. Malaikat mendoakannya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. 5. Mendapat naungan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya semata. Dan Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya, yaitu seorang laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid. Maksudnya, laki-laki yang sangat mencintai masjid dan senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. 6. Diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berwudu untuk sholat dengan menyempurnakan wudu, kemudian berjalan untuk menunaikan sholat wajib atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosanya.
Dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian?" Para sahabat berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah perjuangan dan perjuangan. 7. Mendapat perlindungan dari gangguan setan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setan itu serigala bagi manusia, seperti serigala pemangsa kambing. Dia akan memangsa kambing yang sendirian dan terpisah dari kawanannya. Janganlah menyendiri, bahkan kalian wajib bersama jamaah, bersama orang banyak dan masjid. 8. Meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur, maka sholatnya tidak sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai uzur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada sholat bagi tetangga masjid, kecuali jika melaksanakan sholat di dalam masjid. Lalu beliau ditanya, siapakah tetangga masjid itu? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang mendengar azan. Semoga keutamaan yang luar biasa ini memotivasi kaum muslimin agar terbuka hatinya melakukan kewajiban sholat berjamaah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk meringankan kaki menuju masjid dan mendirikan sholat berjamaah bersama kaum muslimin.